Oke baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Hendry Majid. Konten kami kali ini, kami bersama dengan Koalisi Parlemen Jalanan kemarin yang turut aksi dan dibubarkan oleh beberapa preman. Kita semua pada saat itu posisinya kita lagi semua melakukan aksi unjuk rasa, termasuk Pak Hayam juga kan yang ikut Gadin dan kabur. Oke, setelah aksi kemarin dan sudah berapa lama? Sudah hampir satu minggu. Sudah 1 minggu tidak ada aksi, tidak ada gerakan. Banyak orang-orang di luar. Mereka yang bertanya-tanya kenapa tidak ada lagi aksi. Coba Pak Ardianta mungkin yang bisa jelaskan. Ya. Jadi setelah aksi kemarin kita belum melakukan aksi unjuk rasa kembali atau demonstrasi karena ada beberapa pertimbangan. Iya. Ya. Kalaupun kita mau melakukan aksi unjuk rasa di beberapa hari sesudah aksi kita kemarin, maka pertimbangannya adalah belum ada orang di pemerintahan daerah, masih keluar kota. Masih ada musrembang. Bupati masih keluar. Jadi itulah yang menjadi alasan untuk teman-teman Koalisi Parlemen Jalanan belum melakukan aksi unjuk rasa karena percuma. Iya. Meskipun mereka menyuarakan aspirasi, tetap tidak ada yang tidak ada pihak terkait juga yang tidak ada pihak pemerintahan daerah. Maka sebenarnya yang menjadi tanda tanya masyarakat kita, kan ada juga yang menunggu ini, meskipun mereka tidak mau menjadi masa aksi, paling tidak mereka ikut membantu memantau situasi. Betul. Berhubung ada kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang kuat kemarin. Mereka menunjukkan dirinya. Bisa kita kategorikan mereka orang yang disegani. Mereka orang yang disegani, takut sama mereka, berani sama anak kecil. Iya. Iya kan? Iya, contohnya kita kecil begini baru waduh. Carilah lawan yang imbang. Ada yang bisa tapi saya kira ada hal yang mau saya sampaikan untuk mungkin yang menonton juga channel ini, bahwa setiap gerakan yang kemudian dilakukan oleh aktivis pasti akan dibenturkan dengan hal yang demikian. Dan hal yang itu, hal misalnya premanisme seperti yang dilakukan kemarin, yang kita anggap premanisme, itu akan dibenci oleh seluruh aktivis atau orang-orang yang mengkritisi di Indonesia ini. Nah, tidak ada aktivis yang satu pun menyukai perbuatan premanisme. Jadi selain kekuasaan yang zolim, lawan aktivis yang kedua itu adalah premanisme ini, bahwa memang setiap kekuasaan pasti ada preman yang membackup dari belakang, dan itulah yang menjadi alasan bahwa aktivis itu harus orang-orang yang punya keberanian lah. Pokoknya setiap kita akan melakukan pergerakan itu pasti ada langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk bagaimana bisa supaya kita tidak bergerak lagi untuk kita menghentikan kita. Setelah SK yang dikeluarkan kita tolak. kita tolak semua. Tapi kita kan tidak mau tahu dengan hal itu. Kita kan tuntutan kita agar semua yang melanggar persoalan ini dapat dikembalikan pada posisi semula. Ini kan perintah undang-undang, bukan perintah kita ini. Kita hanya mau menegaskan dan mengingatkan kepada Bapak Bupati kita sebagai orang yang telah melakukan pemutasian. Terus saya mau tanya teman-teman ini, karena kan banyak yang beribut-ribut persoalan kita ini dapat amplop, kita demonstrasi karena kita dibayar kiri kanan. Kalau kajian teman-teman gimana? Kalau itu saya anggap sepele sih isu-isu yang seperti itu. Iya, bisa. Tapi kan kita kan orang yang di lapangan seperti kita ini punya konsekuensi. Konsekuensi kita adalah salah satunya kita difitnah, kita dihadang oleh preman. Malahan kita mungkin bisa ditembak sama preman atau bukan pihak kepolisian. Kita bisa saja ditembak atau dengan posisi bagaimanapun. Itu kan konsekuensi sebagai orang yang ada di lapangan. Ardianta bisa ngomong apa terkait dengan isu-isu amplop itu? Saya kira kalau misalnya ada isu bahwa teman-teman dari Koalisi Parlemen Jalanan mendapat amplop dari orang-orang tertentu yang ada di kekuasaan, maka saya dengan tegas membantah hal itu. Karena sejauh ini
selama saya melakukan aksi unjuk rasa di Kabupaten Wakatobi, saya belum pernah dapat hal yang seperti itu. Dan Belum pernah tapi kita kan- lihat ya. untuk Tapi kan kalau misalnya persepsi pola pikir orang di Kabupaten Wakatobi ini kan uang. Ya, Ya, demo jadi- pasti ada yang ya. backup, demo pasti ada uang. Ya, jadi setiap kita melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi pasti pikiran orang mereka cari uang. Iya. Padahal kan bukan itu substansi dari aksi yang Iya. kemudian dilakukan. Iya. Pada akhirnya kan mereka tidak lagi melihat substansi gerakan. Iya. iya, tapi saya ada yang mau harus kita pecahkan bersama ini, harus kita jawab permasalahan ini. Sebenarnya pola pikir hal seperti ini berkembang di Wakatobi ini kira-kira karena kenapa gitu? Kenapa harus sedikit orang menganggap kita bergerak karena uang? Apa ini adalah jejak-jejak daripada senior kita yang Iya. yang sudah mendahului kita atau seperti apa? Begitu, Pak Hem. Kira-kira bagaimana kalau Pak Hem? Saya tanggapannya? berpikirnya gini, kalau kan kebenaran pasti banyak, jadi kebenaran itu ada orangnya. Orang yang akan disoroti juga itu ada orangnya. Saya menganggap, misalkan ini, kalaupun kita terima uang, kalaupun teman-teman KPJ ini terima uang, dan berdasarkan apa yang menjadi informasi bahwa kita itu dibayar kiri kanan oleh senior-senior kita, kan yang menjadi parameter kenapa orang lalu menganggap kita mengambil uang kan kita menggunakan mobil saung. Iya, betul. Soal sistem. Seberapa miskin masyarakat kita di Kabupaten Wakatobi, senior-senior kita yang bisa, saya misalkan, kalau saya demonstrasi, terus menggunakan sound system, tidak menggunakan, bahkan yang tidak bersangkutan dengan masalah pun, dimintai duit pasti dia kasih. Demi dia, kita kan kakak adik gini ceritanya. Iya, betul. Kalau suatu waktu misalkan saya demo, saya kekurangan mobil sound system, minta duit. Saya mau demo tidak ada mobil sound. Kalau hal-hal yang begitu saya sudah rasakan. Nah justru saya itu sudah rasakan. kan itu yang menjadi perspektif orang terhadap Iya. kita yang demonstrasi terus. Kita ini kan hanya kita berupaya agar paradigma pola pikir seperti itu ya dapat kita apa lagi namanya itu dapat kita redam walaupun hanya tidak begitu Iya. optimal itu. Dan saya malah berpikir, kalaupun gerakan ini ada duit, ini kan kita tidak mendapatkan apa-apa demi persoalan kebenaran. Kitanya yang tidak dapat apa-apa, kita hanya taunya bergerak untuk Kita menegakkan bergerak, ya. hukum. Kalaupun saya bahkan sampai detik ini pun masih bertanya-tanya, loh kira-kira siapa yang memfitnah si jahat ini? Ya, masalahnya yang fitnah juga palsu kan. Iya. Ya, jadi kalau pengalaman saya selama melakukan aksi unjuk rasa di Kabupaten Wakatobi ini kan selalu ada orang-orang yang ingin menjelekan. Bahkan mungkin orang-orang seperti itu pernah terjun di lapangan dan menjadi aktivis seperti yang kita lakukan hari ini. Dan mungkin orang-orang seperti itu tahulah bahwa ketika kemudian ada isu yang saya buang di media sosial dan mengatakan bahwa mereka terima uang dan lain sebagainya, maka masyarakat yang menggunakan media sosial itu percaya bahwa mereka sudah terima uang. Dengar dari media sosial atau baca di status di Facebook atau lain sebagainya. Tapi kan kita yang merasakan di lapangan, kita sendiri yang merasakan di lapangan bahwa tidak ada hal yang demikian. Jadi mungkin persepsi seperti itu harus memang diubahlah di Kabupaten Wakatobi. Janganlah sekali-kali Pemda membenturkan kita Iya, dengan iya. buzzer-buzzernya. Dan mungkin juga masyarakat yang mungkin akan nonton konten ini agar kiranya membaca itu pilih betul-betul media yang betul-betul yang benar. Ya. Nah, misalnya ya beberapa media di Kabupaten Wakatobi ini kan sudah menjadi aliansi. aliansi. Kalau kita membaca sumber di WO itu nggak tepat sih kayaknya kalau hanya itu. Kalau memang kita mau membaca di situ, lihat akunnya, bukan dulu akunnya. Apakah akun ini resmi atau tidak. Jangan sampai gunakan akun palsu dan hanya untuk menjelek-jelekan kita semua. Karena hal-hal yang penfitnah-fitnah begitu, saya sudah beberapa kali, tapi saya slow karena saya anggap itu nggak berani secara langsung dan secara terang-terangan untuk menggunakan akun asli
untuk menyerang saya secara pribadi. Saya mau menyampaikan kepada kita semua. Ini kan belum banyak yang paham terhadap substansi gerakan yang dibangun oleh teman-teman KPJ. Substansi yang dibangun oleh teman-teman KPJ ini untuk kasus yang didemonstrasikan kemarin itu perihal KASN itu gimana? Coba mungkin Pak Adrianta yang bisa memaparkan. Jadi ada beberapa hal yang kemudian menjadi substansi gerakan kemarin, dan selain menagih janji-janji bupati, ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam melaksanakan tupoksinya sebagai bupati, ya, sebagai kepala daerah. Jadi itulah yang menjadi substansi dari gerakan kemarin. Misalnya seperti penonjoban, pergantian mutasi atau yang mutasi enak hatinya saja, sesuka hati. Jadi itu yang salah satu substansi dari gerakan kemarin. Selain kita dari Koalisi Parlemen Jalan juga menagih janji-janji yang sudah disampaikan pada saat melaksanakan kampanye pada saat itu ya. Ya, saya kira itu saja sih, sudah terjawab semuanya yang disampaikan. Karena kemarin adalah momentum, banyak dari KASN itu yang datang ke Kabupaten Wakatobi, ada sekitar mungkin 100-an yang datang meninjau, melakukan pemeriksaan langsung di lapangan kan. Jadi kita ambil momen agar yang mendengarkan suara kita ini bukan hanya dari pemerintahan daerah, namun juga KASN, bahwa kan sebenarnya secara langsung gitu. Kan begini, sebenarnya kan KASN itu sebelumnya sudah memberikan rekomendasi sama Pak Bupati untuk mengembalikan jabatan orang-orang yang dinunjuk kemarin pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara. Hanya kan belum ada tindak lanjut dari rekomendasi KASN itu, makanya KASN itu turun untuk menindaklanjuti. Nah, ini yang menjadi perspektif masyarakat ini, bahwa kita seolah-olah mau sosok mengatur kebijakan dari Pak Bupati ini. Tidak. Kita kan melakukan demonstrasi itu kan tidak ingin mau bertabrakan dengan siapapun. Hanya kita sebagai penyambung. Mungkin bupati kita hilaf atau apa segalanya, kita hanya ingin menyampaikan itu. Dan karena menurut kajian kita secara pribadi, terkhusus dari teman-teman KPJ, itu melihat bahwa di sini ada letak pelanggaran. Contoh kasusnya ini, pihak KSN telah menyurat ke pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tidak mengindahkan surat yang disampaikan oleh KSN ini. Itu kalau dikaji, misalkan ini kan ceritanya kita sayang Pak Bupati nih, jangan sampai dia terjun ke jurang. Kita sayang sekali, apalagi kan kalau misalnya tidak mengindahkan semua rekomendasi ini yang dibawa KSN ini, dimakzulkan apa? Bukan hanya dimakzulkan, tapi beliau akan disekolahkan. Wah, itu yang lebih repot itu. Kita sebagai anak Wakatobi tidak ingin akan hal itu terjadi. Susah payah kita mempertahankan Wakatobi, menjaga nama baik Wakatobi, kok bupatinya kita harus disekolahkan gitu. Apakah orang-orang yang ada di lingkungan Wakatobi ini tidak mampu untuk bisa menegur bupati secara pribadi? Itu yang harus kita hanya kita ingin sampaikan itu kepada publik. Ardianta gimana? Ya begitu. Karena itu makanya kan justru kita sayang pada Pak Bupati ini, makanya jangan ada kesalahan lah. Dia kan kalau dia tidak mengindahkan rekomendasi KSN ini kan dia disanksi. Dan itu jelas. Nah, sekarang datang preman, datang apa dan sebagainya yang tidak tahu menahu, kan mereka tidak tahu proses ini, mereka tidak tahu mekanisme, tidak tahu alur. Kalau yang terjadi bahkan mereka tidak mengindahkan rekomendasi KSN, bahkan perangkat keras dan bupatinya pun tergusur. Hanya kan kayaknya tidak sampai pemikiran itu. Mereka hanya karena ingin proyek. Jangan kita suzon ya, tapi kebanyakan daripada mereka itu yang kita lihat sudah seperti itu, hanya menginginkan proyek itu. Dan saya kira bahwa di Kabupaten Wakatobi ini punya rata-rata kecerdasan, intelektualitas yang tidak mungkin dihadapkan dengan perlakuan yang
sudah dilakukan kemarin. Jadi kalau misalnya pemerintahan daerah dalam hal ini kepala daerah Bupati Wakatobi itu punya konsep tentang membangun daerah ini, maka intelektualitas demonstran, intelektualitas aktivis, anak-anak Wakatobi yang lain yang punya konsep untuk membangun itu harusnya bukakan forum untuk kemudian berdiskusi bagaimana baiknya daerah ini. Ya, dan itu hal yang kita inginkan sebetulnya. Saya malah dulu pas Pak Bupati ini maju calon bupati, saya berpikirnya letak daripada teman-teman aktivis semuanya itu berada pada One and One School itu. Bahwa kita kayaknya pada program One and One School yang digadang-gadang oleh Pak Bupati kemarin itu, kayaknya mereka belajar. Semua aktivis kayaknya dia akan berkecimpung di situ. Bukan berkecimpung dalam hal untuk mengambil atau memperoleh manfaat di situ. Hanya kan kayaknya disitulah akses para aktivis, untuk berproses, untuk berdiskusi apa segalanya. Hanya kan kayaknya tidak jalan juga. Oke, dari dari gerakan-gerakan yang dibangun oleh teman-teman KPJ kemarin, kira-kira harapan kita untuk dengar publik itu apa? Saya mulai dari Ardianto dulu. Saya kira kita punya harapan yang mungkin sebagian generasi muda harapkan di Kabupaten Wakatobi, bahwa kita ingin menuangkan konsep-konsep kita, ide-ide kita di Kabupaten Wakatobi ini dengan ekspresi masing-masing. Ada yang demonstrasi, ada yang berprestasi melalui kampus atau sekolah-sekolah, ada yang juga masuk Pemda. Ada masuk Pemda, dan itu adalah salah satu cara bagaimana mereka berekspresi di Kabupaten Wakatobi untuk satu tujuan, yaitu memajukan daerah Kabupaten Wakatobi. Ya, dan mungkin menurut saya Pemda harus memberikan apresiasi terhadap anak-anak muda, generasi muda Kabupaten Wakatobi yang ingin mencapai tujuan yang sama di Kabupaten Wakatobi ini dengan harapan-harapan juga yang sama. Ya, mungkin itu saja. Emen, kalau saya sih kepemberdayaan sumber daya manusia, ya saya mau sampaikan bahwa di Wakatobi ini banyak orang-orang yang memiliki kapasitas, apalagi anak-anak mudanya untuk bisa memajukan Kabupaten Wakatobi. Hanya wadah ini mereka tidak tahu mau memulainya dari mana. Seharusnya kan pemerintah membukakan ruang untuk mereka bisa berekspresi, bisa melakukan hal-hal yang mereka bisa mampu. Saya kira hanya bagian situ saja untuk anak-anak mudanya. Apalagi saya kemarin sempat mengawal beberapa anak-anak milenial yang memiliki berbagai macam basic. Ada yang basicnya olahraga, ada yang basicnya intelektual seperti berprestasi di dunia pendidikan. Itu mereka ini bingung, kira-kira ini saya mau lakukan apa di Wakatobi supaya saya bisa membantu masyarakat Wakatobi untuk lebih berkembang seperti itu. Apalagi melihat kondisi kita Wakatobi hari ini, ekonominya kita lesu, pengangguran di mana-mana, pasar tidak ramai. Itu makanya kita selalu berpikir akan hal itu. Alangkah lebih baiknya Pemda membukakan kita ruang atau wadah supaya kita selalu tukar pikiran, setidaknya 1 minggu sekali mungkin bisa kita melakukan dialog secara terbuka dengan bupati kita. Karena ini konten ini saya pernah nonton juga di HM kemarin, saya pernah menantang bupati untuk sebenarnya tujuannya untuk itu, untuk membukakan wadah untuk anak-anak muda ini supaya bekerja secara maksimal untuk membangun Wakatobi ini lebih baik lagi. Tapi tidak ada juga kan? Anda digubris lah. Entah, mungkin siapa kita? Siapa kita? Tapi ada satu kata, tidak ada kayak gitu lawan. Sebelum closing ini, mungkin saya mau tambah ya. Siap. Lanjut. Apalagi kita dari teman-teman KPJ ini, dan mungkin masih banyak di luar dari KPJ yang lainnya yang masih ada di jalanan, yang masih menyampaikan aspirasi yang ada di jalanan. Pemerintah jangan musuh lah kami, gitu. Pemerintah jangan membuat kritikan itu dibungkam di daerah ini, karena kritikan itu
adalah salah satu langkah untuk dapat memajukan sistem roda organisasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Wakatobi. Itu saja sih. Ya, Ya itu aja. Mungkin kita Clear. apa harapan kita ke depan kira-kira? saya sudah diwakili. Kita maksud saya sebagai HM yang sama-sama posisinya kita ini kan sama ini sebenarnya. Saya malah berpikir gitu. Kalau ide yang kita bawa, yang kita demonstrasi, dia harus dibalas dengan ide. Iya harusnya gitu. Jangan, jadi kan kalau kita dibenturkan dengan yang tidak imbang, pada akhirnya kan tidak fair. Iya. Pemda tidak menggunakan akal sehatnya di situ untuk memberikan satu penilaian terhadap apa yang dijadikan sebagai bahan demonstrasi kita. Harusnya kalau kita bawa gagasan, bawa satu persoalan kritik misalkan, Pemda harus tahu diri, harus sadar, oh ini yang akan saya lakukan, ini yang harus diperbuat. Bukan malah dibentur-benturkan. Ini kan pada akhirnya kita dibentur-benturkan, kacau kata ini.